Terima kasih kalian sudah klik video ini. Bagi kalian yang ingin ikutan Cerberus Copy Trading, langsung saja klik link deskripsi yang ada di bawah ini dan langsung akan muncul tampilan seperti ini. Lalu silahkan kalian langsung klik daftar. Bagi yang belum punya akun, untuk username itu bebas. Misalkan nama username-nya adalah pemula trading dan jangan lupa untuk di akhir username-nya diberikan @cerberus.com. Jika kalian tidak mengetik cerberus.com, maka akun Anda tidak akan bisa terdaftar. Untuk password silahkan kalian pilihkan sendiri. Untuk nama silahkan bebas. Untuk nomor handphone harus nomor handphone yang aktif karena jantung Cerberus Copy Trading itu ada di dalam nomor handphone. Jika nomor handphone berbeda, maka Cerberus Copy Trading tidak akan berlaku. Untuk kode referral bisa diisi atau bisa dikosongkan. Setelah kalian sudah mengisi semuanya, bisa langsung kalian klik register dan akan muncul tampilan seperti ini. Untuk mengaktifasi Cerberus Copy Trading, bisa langsung kalian WA admin terhadap nomor ini. Dan untuk biayanya adalah 4 juta rupiah untuk member reguler dan 40 juta rupiah untuk member eksklusif. Jika kalian ingin mengetahui simulasi profit tradingnya, langsung bisa kalian klik kalkulator Cerberus, masukkan modal dengan satuan dolar, klik 1000 misalkan, dan untuk jumlah harinya max 365, langsung klik hitung. Setelah itu akan muncul seperti ini dan scroll ke bawah. Nah, di sini adalah total profit bersihnya, yaitu totalnya adalah 3.293. Untuk info lebih lanjut, silahkan WA admin di nomor ini. Selamat menikmati materi di video kali ini. Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, di video signal gratis kemarin sudah saya deklarasikan untuk kita ambil open posisi short di area sekitar 108.000 dan 109.000 dan take profit sewajarnya. Lebih tepatnya di video ini. Mencapai itu ya, dibiarin sampai ke 105.200 ya. Kemungkinan ini bakal di-dump ke 105.200. Oke, saya tetap akan open posisi short. Saya akan open posisi short di area sekitar 108 dan 109 dan ambil take profit sewajarnya. Sekali lagi saya akan ambil open posisi short di area 108 dan 109 dan take profit sewajarnya. Dan yang seperti kalian tahu bahwasanya kalau kalian bilang sinyalnya telat, sekali lagi saya mempertanyakan kredibilitas otak Anda. Karena apa? Sinyal ini valid di jam kurang lebih jam 12 malam. Nah ini ya, di jam 12 malam atau jam 12 sampai jam 1 malam. Sedangkan video itu saya upload di jam 7 malam. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada kurang lebih jarak 5 jam untuk memvalidasi signal tersebut atau untuk mengambil open posisi. Ya, karena open posisinya di area 108 dan 109. Jadi sekali lagi, kalau Anda bilang bahwasanya signal ini telat, ada jarak 5 jam, nggak mungkin kalian 5 jam nggak megang handphone, itu nggak mungkin. Karena manusia zaman sekarang itu setidak-tidaknya tidak memegang handphone 30 menit saja sudah membuat kita gelisah, galau, dan merana ya. Takut gak ada kabar dari dia, takut ketinggalan berita, dan lain sebagainya gitu ya. Oke, Bitcoin dump mencapai sekitar 103.610. Kalau misalkan kalian sadar ya, kalau kalian sadar, beberapa dari video saya kemarin itu mencerminkan dengan kondisi sekarang. Saya selalu bilang bahwasanya Bitcoin turun itu bukan karena bad news, tapi bad news itu menjadi sebuah kambing hitam untuk menjadikan sebuah alasan dari paus ataupun para retail besar itu untuk menurunkan harga. Kalau kalian nanya, bang, kenapa harga Bitcoin turun? Ini dipicu sama yang katanya perang terjadi antara Israel dan Iran yang dipicu dengan sebuah kejadian yang cukup dramatis, yaitu penyerangan dari kubu Israel ke ibu kota Iran, dimana ini menjadi sebuah trigger alami, saham seluruh dunia itu anjlok dan Bitcoin juga ikut anjlok, padahal itu desentralisasi ya. Memang rada lucu tapi ya udahlah ya. Oke, sebelum masuk ke dalam inti videonya, sekali lagi saya ingatkan terhadap kalian semuanya. Ini tadi ada beberapa saya cek ya, saya cek ini yang paling menjadi sebuah perhatian saya. Ini salah satu member prioritas ya, salah satu member prioritas itu mengurangi modal hingga 50% yang mengakibatkan average-nya tidak berpengaruh. Nah ini yang rada-rada lucu nih. Gue tahu lo orang kaya lah ya, gue tahu lo orang kaya semuanya, gue tahu orang kaya itu nggak bego ya. Apa orang kaya itu sebego itu gitu lah ya.
Lo ngikutin sebuah instrumental, bayar mahal-mahal gitu kan, tapi lo nggak ngikutin seluruh apa yang disarankan sama saya. Kurang bukti apa bahwasanya win rate saya itu mencapai 100% dalam 230 hari sampai detik ini. Lo bayangin 100% dalam 230 hari. Ya, memang ada beberapa ya, tapi yang paling saya notice adalah member si prioritas ini ya, karena hukum average-nya itu tidak mencapai kalau misalkan saya lihat itu. Modal dia itu kurang lebih sekitar 1 miliar ya. Modal dia 1 miliar, ini dia ikutan kurang lebih belum 1 bulan ya. Dia ikutan belum 1 bulan. Pada saat floating kemarin, dia tarik kalau nggak salah sekitar hampir separuhnya modal, 30% sampai 40%. Kita anggap aja modalnya 1 miliar, ditarik sama dia kurang lebih sekitar 400 jutaan. Sisa 600 juta, itu pun sudah kepotong open posisi. Itu saya bener-bener aneh banget loh. Padahal floatingnya itu baru sekitar 10% dari open posisi. Lo bayangin bos, baru floating 10% dari open posisi. Ya, bukan dari modal, dari open posisi. Ya, kejadiannya bagaimana bang? Ini banyak ya, banyak kejadian. Yang ini yang paling saya notice yang member Curiosity adalah sebagai contoh bahwasanya aneh aja gitu ya. Dia awalnya itu kurang lebih deposit sekitar 1 miliar rupiah, deposit 1 miliar rupiah. Untuk open posisi pertama sekitar 200 juta rupiah lah ya, 200 juta rupiah. Sisa harusnya 800 juta rupiah, ya. Sisa harusnya 800 juta rupiah. Nah, sama dia diambil kurang lebih 400 juta rupiah. Otomatis open average kedua itu nggak sesuai dengan open posisi pertama gitu loh ya. Harusnya sisa 800 juta rupiah ini kalau saya open posisi lagi adalah 400 juta rupiah, sisa 600 juta rupiah untuk available-nya. Oke, itu pun belum saya open pada saat itu ya. Terus habis itu sama dia diambil sisa 400 juta. Otomatis ya ngambilnya 20% dari 400 juta ini cuma sekitar 80 jutaan rupiah saja. Jadi open posisi pertama itu 200 juta, open posisi kedua itu sekitar 80 juta atau sekitar 100 juta. Jadi nggak nyambung ya untuk average-nya. Jadi kemungkinan akun dia itu profitnya dikit, padahal akun prioritas itu untuk hari ini itu ya profit 3% ya, profit 3% dari kurang lebih sekitar 40% modal. Ya, sekali lagi prioritas itu padahal profit 3% dari 40% modal. 3 atau 4% itu, tapi dari 40% modal loh ya, bukan 10% modal kayak eksklusif dan reguler loh ya. Nah, ini yang sangat saya sayangkan, dan kejadian ini juga berulang baik di dalam eksklusif ataupun reguler dan sebagainya. Aneh aja kayak gitu kan. Jadi mungkin itulah penyebabnya orang-orang bilang bahwasanya ada yang bilang wah Cerberus ini enggak ini dan sebagainya. Ya ini sama aja kayak yang live kemarin ya, aneh gitu. Aneh, tapi ini juga pelajaran buat kalian. Untuk cerita lengkapnya ada di dalam live yang ini kemarin. Intinya ada orang yang biasa aja nggak punya duit, entah dia kerja sama orang atau kayak gimana, dia bilang ke bosnya bahwasanya oh ceritain, saya nggak tahu tuh cerita kayak gimana karena saya nggak bicara, bukan nggak boleh ya, intinya saya nggak kontekan sama bosnya, saya kontekan sama si anak buahnya aja, sebut aja namanya Budi ya. Si Budi ini ngontek saya, bang gimana bang, ini bos saya mau masuk bla 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 bla. Intinya saya nggak kontekan sama si bosnya itu. Oke, ya udah masuk aja katanya. Dia masuk reguler dengan modal kurang lebih sekitar $1.000 waktu itu ya. Dengan anehnya tiba-tiba dia menchat saya, katanya bang gimana nih bang, modalnya semua ditarik sama bos saya dimaki-maki, saya ditahan di rumahnya dan nggak boleh pulang, mana jauh-jauh beda provinsi, makan aja sendiri dan sebagainya. Di situ saya langsung kok aneh ya. Yang pertama dia sebut bos tapi depositnya cuma $1.000. Yang kedua, gimana ceritanya orang panik pada saat itu loh ya, pada saat itu floating 5% ya, floating 5% dari 10% modal. Gila sumpah. Lo bayangin ya, ini saya nggak tahu apa yang diceritakan ke dalam bosnya ini, saya nggak tahu. Kok bisa-bisanya baru open posisi, itu mah bukan floating kali ya. Bukan floating, itu baru open posisi. Kalau floating 5% itu wajar, entah dari splitnya dan sebagainya gitu. Baru minus 5% dari total open posisi 10%. Sama bosnya ditarik semua modalnya. Ya, modalnya yang cuma $1.000 itu. $1.000 apa $2.000 gitu loh. Pokoknya antara $1.000 sampai $2.000. Gak nyampe $2.000 ya. Depannya 1.000 pokoknya. Depannya 1 itu. Bisa-bisa ditarik sama dia. Kan lucu banget gitu loh. Baru floating 5% dari total 10% modal ya. Kalau lo bayangin, misalkan modal lo 10 juta rupiah. Open posisi sekitar 1 juta rupiah. Nah, 1 juta rupiah ini minus 5%. Ya, berarti 1 juta dikurangin minus 5%. Jika 10% dari 1 juta adalah 100.000, berarti 5% dari 1 juta adalah kurang lebih sekitar 50.000.
Jadi dari modal 10 juta, baru floating gocap udah diambil. Bilangnya, wah ini gimana? Saya jadi bingung. Ya, saya jadi bingung. Terus dia ngomong, oh gimana bang, Gaswi-nya apa bisa dimiliki? Ya nggak bisa. Gaswi dan aktivasi itu tidak bisa dikembalikan dalam bentuk uang. Ya, itu sama halnya kayak misalkan kalian membeli sebuah jasa, itu udah kontrak, nggak bisa. Bahkan di bawah Cerberus juga ada tulisan bahwasanya money not refund, baik Gaswi ataupun aktivasi gitu kan. Mending kalau floatingnya 30% dari modal kayak 20% dari modal atau minimal 10% dah dari modal loh ya, bukan open posisi loh ya, dari modal. Ini baru itu tadi modalnya, misalkan modalnya 10 juta, baru minus gocap diambil saking paniknya. Itu gue bingung gitu, manusia macam apa gitu. Tapi saya juga nggak nyalain bosnya, kayaknya bosnya itu juga salah pengertian tentang Cerberus. Makanya lu nggak usah ngarang tentang Cerberus. Cerberus itu adalah copy trading, bukan sarana investasi yang menjanjikan profit setiap hari ya. Namanya trading itu juga ada floatingnya, ada nunggunya, nggak nunggu open posisinya, terus ada close profitnya dan sebagainya kayak begitu ya. Jadi jangan cerita yang nggak ke ibu lu, ke tante lu, ke saudara lu janji bahwasanya setiap hari 1%, setiap hari 1%. Nggak gitu konsepnya bos ya. Nggak gitu konsepnya. Cara kaya nggak sesimpel itu ya. Jadi ini pelajaran buat kita semuanya bahwasanya jangan sampai cerita yang aneh-aneh terhadap orang lain tentang Cerberus. Nanti nama Cerberus juga jelek gitu kan. Padahal kejadiannya aslinya seperti itu ya, lu bayangin aja. Udah 10 juta baru minus gocap, ditarik saking paniknya gitu kan. Aneh gitu loh. Aneh. Dia udah profit sih, kalau nggak salah tuh 2-3 kali itu dia udah profit gitu kan. Tapi anehnya kok tiba-tiba ditarik, itu sumpah aneh banget ya. Oke, lanjut terhadap kemanakah arah harga Bitcoin selanjutnya. Sekarang ke 103.500 dan tadi sampai menyentuh 103 ribuan ya. Atau untuk low-nya itu di area sekitar 102.600-an ya. Wah, harusnya aku hilang tadi. Haha, udah fallback ini ya. Coba kita cek CoinGlass. Untuk fundamental sebenarnya ini mendukung untuk short terus parah ya. Untuk fundamental, coba kita cek CoinGlass. Apakah CoinGlass ini senada dengan fundamental yang terjadi sekarang? Untuk dollar index plus harusnya Bitcoin turun. Untuk dominance plus harusnya Bitcoin naik. Untuk exchange balance-nya minus harusnya Bitcoin naik. Untuk fear and greed index-nya harusnya Bitcoin turun. Turun, naik, naik, turun. Dua sama untuk fundamental CoinGlass. Nah, untuk likuidasinya, wow. Gimana orang yang bilang bullish? Ya, tapi sekali lagi saya tidak mendewakan bullish loh ya. Faktanya ada 2 hari berturut-turut ini terlikuidasi 500 juta dolar dan kemarinnya adalah 585 juta dolar atau 600. Jadi dalam satu malam ya, satu malam atau 2 hari 1 malam itu terlikuidasi kurang lebih 1,1 miliar 1,1 miliar US dollar. Bukan juta loh ya, bukan 1 juta dolar ya, 1 miliar dolar. Bukan 1 juta dolar, bukan 100 juta dolar, tapi 1 miliar dolar. Nah, justru orang yang open posisi short banyak yang untung karena terlikuidasinya cuma sedikit, cuma 26 juta. Jadi hati-hati ya yang bilang bullish dan sebagainya, gak usah terlalu mendewakan market. Gak usah bilang Bitcoin akan naik loh, Bitcoin langsung turun. Enggak usah bilang kayak gitu. Intinya lu buktiin aja bahwasanya gini, alat tolak ukur dalam menilai orang itu adalah gak jauh-jauh dari penghasilannya. Udah gitu aja. Mau dia sepintar apapun teorinya, bilang oh itu bakal terjadi A, B, C, ini bakal ada terjadi perang, ini bakal ada fundamentalnya kayak gini. Bacot. Itu bacot doang kalau misalkan dia tidak bisa menumbuhkan portofolionya. Itu jangan pernah percaya sama orang kayak gitu. Ya, intinya lo jangan belajar cara kaya terhadap orang yang masih miskin. Loh, apa iya dia miskin? Ya miskin. Portofolionya aja jelek pasti. Karena dia cuma berani berteori tanpa bertindak. Sekali lagi juga kalian jangan menilai saya dengan cara yang salah. Saya adalah seorang scalper, bukan trader holder, bukan spot trading. Saya itu scalper. Saya nggak peduli harga mau naik kek, mau harga turun kek, ya naik turun itu tetap cuan. Kalau kalian nggak percaya silahkan rasakan, kalian main trading sendiri gimana. Udah loss dan margin call berapa ratus juta dalam kurang lebih 6 bulan. Kalian cek aja portofolio kalian sekarang, kalian cek ya. Dengan cara saya yang katanya banyak yang bilang, oh bang lu mah profitnya dikit ya. Untuk eksklusif itu 100% dalam 6 bulan. Ya, coba lu cek sekarang portofolio lu, gak usah bohong sama diri lu sendiri ya, karena nggak ada yang malu juga, nggak ada yang lihat juga. Cek portofolio lu dalam kurang lebih 220 hari terakhir, kira-kira lu dapat berapa, lu minus berapa. Sedangkan gua sendiri udah dapat 100%.
Ya untuk yang eksklusif ya, untuk prioritas ya, anggap aja prioritas itu berada di level yang berbeda lah ya. Anggap aja prioritas berada di level, kita nggak bahas prioritas lah ya. Kalau prioritas kan sekitar 20%-an lah dari modal lah, dalam 1 bulan. Nah, coba kira-kira dalam 6 bulan terakhir atau 220 hari terakhir, portofolio kalian minus berapa? Sedangkan Cerberus udah plus 100% bos. Kalau modal lu 10 miliar, jadi 20 miliar. Modal lu 100 juta, jadi 200 juta. Ya memang kecil setiap harinya 2%, 3%, 2%, tapi bukti berbicara, bos. Ya, intinya jangan pernah percaya sama orang yang terlalu sok pinter, padahal portofolionya 0. Oke, lanjut. Kita ke order booknya. Seperti biasa, kita ubah terhadap old version dengan skala 1:100. Wow, terjadi kekosongan order hingga mencapai 99.200 sampai 94.600 dengan syarat instant eksekusi di area 102.300. Berarti ini kalau nyampe 102.300 untuk 1 hari ini, berarti ya pasti akan back to ke 99 ribuan. Tapi saya lihat ada beberapa harus fallbacknya ini, area sekitar 105 ribuan ya, area ke 105 ribuan. Oke. Untuk video ini, saya akan ambil open posisi long ya. Saya akan ambil open posisi long di kepala 102 dan 101 dan take profit sewajarnya. Sekali lagi, saya akan ambil open posisi long di kepala 102 dan kepala 101 dan take profit sewajarnya, alias 1% dari harga kalian untuk ambil open posisi. Tapi kalau kalian nggak mau ribet, join Cerberus aja bro. Nggak perlu pusing lihat apa-apa, tinggal terima cuan setiap hari. Oke? Semoga bermanfaat video kali ini yang saya sampaikan. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Logikanya nih, kalau kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dan share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Andi Firmansyah, use your logic, dan salam traders.